Kiai Haji Amin bin Irsyad, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kiai Haji Amin Sepuh, lahir pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 H atau tahun 1879 M, di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Silsilah nasab beliau dari sang ayah Kiai Haji Irsyad sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Dalam setiap manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, oleh karena itu Allah memberikan jodoh pada setiap hamba-hambanya. Adapun Kiai Amin Sepuh menikah dengan mengikuti dan mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, mencari dan mengharapkan keturunan yang soleh, dan mengharapkan kebahagiaan serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam mempertahankan dan menyebarkan risalahnya Kiai Haji Amin Sepuh untuk menantiasa meneruskan risalahnya, kemudian beliau menikah dengan seorang wanita dari keturunan Kiai yang kemudian akan menghasilkan keturunan yang bisa meneruskan risalahnya dalam hal nasabnya. Sebagai pertumbuhan dan perkembangan untuk meneruskan risalah jihadnya, Kiai Haji Amin Sepuh nikah dengan salah satu cucu dari Kiai Ismail yang bernama Nyi Hije Sofia, putri dari Kiai Ali Masina dengan Nyi Maemunah, sebutan dari Nyi Hije Sofia yang dikenal dengan sebutan Nyi Hije Aisyah yang mana ia baru menginjak umur 11 tahun. Pernikahan Kiai Haji Amin Sepuh dengan Nyi Hije Aisyah menghasilkan keturunan kurang lebih 18 putra-putri, dan yang hidup hanya 11 orang. Kemudian, Amin Sepuh nikah dengan seorang janda dari Kiai Haji Abdul Rahim yang bernama Nyi Hije Aliyah Nyi Lia, putri dari Kiai Abdullah dengan Nyi Habibah, Nyi Marinah, yang berasal dari desa Lontang Jaya Kec, Sumber Jaya, Kap Majalengka. Dari pasangan tersebut mempunyai keturunan 8 putra-putri. Selanjutnya, Kiai Haji Amin Sepuh menikah dengan istri yang ketiga yaitu seorang kembang desa yang bernama Nyi Hije Sujinah, putra ke-6 dari pasangan Kiai Madamin dan Nyi Umi Kulsum, Nyi Kalsum, yang kemudian dikaruniai 6 orang anak. Adapun bagan dari pemaparan di atas adalah sebagai berikut. 1. Kiai Haji Amin Sepuh dan Nyi Hije Sofiah, Nyi Hije Aisyah, yang dikaruniai 11 putra-putri, diantaranya, 1. Kiai Ma Sum 2, Kiai Fatoni 3, Kiai Asyikin 4, Kiai Bisri 5, Nyi Hije Zubaida 6, Kiai Muhid 7, Kiai Abdullah 8, Nyi Furi, 9, Kiai Ashari 10, Kiai Damiri 11, Ders, Kiai Zuhri Afif Amin 2, Kiai Haji Amin Sepuh dan Nyi Hije Aliyah yang dikaruniai keturunan 6 orang putra-putri, yaitu, 1. Nyi Hije Mar Fuah 2, Nyi Hije Fatimah 3, Kiai Fuad Amin 4, Nyi Hije Fikriyah 5, Nyi Hije Fariyatul Aini 6, Kiai Firi Amin Ba 7, Naziri 8, Nasiri 3, Kiai Haji Amin Sepuh dan Nyi Hije Sujinah dengan dikaruniai keturunan 6 orang putra-putri, yaitu, 1. Masrurah 2, Nyi Hije Mahfudoh 3, Agus Aziz Ba 4, Hawariyah 5, Muzani 6, Samrah. Kiai Haji Amin Sepuh wafat di usia yang hampir seabad, pada Selasa pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Rabiul Akhir 1392 H atau tanggal 20 Mei tahun 1972 M. Setelah wafatnya Kiai Haji Amin Sepuh, kepengurusan pesantren dilanjutkan putra-putranya, Kiai Haji Fuad Amin, wafat tahun 1997 M, dan Kiai Haji Abdullah Amin, wafat tahun 1999 M, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Fatoni Amin dan Kiai Haji Bisri Amin, wafat tahun 2000 M, Kiai Haji Amrin Hanan, wafat tahun 2004 M, Kiai Haji Ashari Amin, wafat tahun 2008, Kiai Haji Ders Zuhri Afif Amin wafat pada tahun 2010, setelah wafatnya Kiai Haji Ders Zuhri Afif Amin, kepengurusan dilanjutkan oleh cucu-cucu Kiai Haji Amin Sepuh dan ulama serta masyarakat yang berkompeten untuk kemajuan pesantren. Bahkan bukan pendidikan agama saja yang mereka terapkan, pendidikan umum pun mereka terapkan terhadap para santrinya. Dengan harapan, para santrinya dapat memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban dunia maupun akhirat, serta menyelaraskannya beriringan dan seimbang. Kiai Haji Amin kecil, beliau mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya Kiai Haji Irsyad. Setelah dirasa cukup menguasai dasar-dasar ilmu agama dari sang ayah, dan ilmu kanuragan, Kiai Amin melanjutkan pendidikannya ke berbagai tempat untuk menuntut ilmu dari para ulama yang mumpuni diantaranya,
beliau belajar di pesantren Sukasari, Pleret, Cirebon, di bawah asuhan Kiai Haji Nasuha. Setelah itu pindah ke pesantren di daerah Jatisari di bawah bimbingan Kiai Haji Hasan. Beliau juga sempat mondok di pesantren Kaliwungu Kendala, kakak angkatan Kiai Haji Ru'yat, lalu ke pesantren Mangkang Semarang. Berikutnya beliau pindah ke sebuah pesantren Jawa Tengah, tepatnya daerah Tegal, yang diasuh oleh Kiai Haji Ubaidah. Lalu pindah lagi ke pesantren yang waktu itu sangat kondang di Jawa Timur, yakni pesantren Bangkalan Madura, belajar pada Hadratus Syekh Kiai Haji Kolil Bangkalan. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan kepada pondok pesantren Tebuireng yang diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari inilah beliau menjadi santri sekaligus mengabdi pada beliau. Belum kenyang belajar di pesantren Tebuireng, beliau bertolak ke tanah Arab untuk memperdalam ilmu. Di sana beliau sempat belajar kepada Kiai Haji Mahfuz Termas asal Pacitan, Jawa Timur, salah seorang ulama Nusantara kesohor di kota Makkah. Sebagai santri yang sudah cukup matang, di waktu senggang beliau banyak ditugasi untuk mengajar para santri mukim, pelajar Indonesia yang tinggal di Makkah. Pada masa penjajahan, para santri kelana inilah yang menjadi mediator antar pesantren untuk melawan penjajah. Sementara pesantren dimanapun adanya selalu menjadi basis perlawanan yang menakutkan bagi penjajah, para santri kelana ini menyebarkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Tak jarang mereka juga yang memimpin perlawanan. Berdasar amanah ayahandanya, Kiai Haji Irsyad, yang masih cucu dari Ki Jatira pendiri Pesarean Babakan Ciwaringin Cirebon, dari pihak ibu, Kiai Amin agar belajar di pondok pesantren Babakan Ciwaringin pada Kiai Haji Ismail bin Nawawi yang juga masih keturunan Kiai Haji Jatira, pendiri Pesarean Babakan Ciwaringin Cirebon. Ketika nyantri di Babakan Ciwaringin, beliau dikenal dengan sebutan santri cerdas, karena beliau pandai mengaji. Kemudian beliau mengabdi di pesantren ini. Lalu dinikahkan dengan keponakan dari Kiai Haji Ismail. Setelah Kiai Haji Ismail wafat, tepatnya tahun 1916, pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin diteruskan oleh muridnya yang menjadi menantu keponakannya, yakni Kiai Haji Amin Sepuh karena keilmuannya dan berasal dari tempat yang sama dengan leluhur dan moyangnya, Kiai Haji Jatira, dari Mijahan. Guru-guru beliau Kiai Haji Irsyad Kiai Haji Nasuha Kiai Haji Hasan Kiai Haji Kolil Bangkalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Kiai Haji Mahfuz Termas Kiai Haji Ismail bin Nawawi Kiai Haji Ubaidah. Pada masa pengasuhan Kiai Haji Amin Sepuh, Pondok Gede Babakan mencapai kemasyhuran dan masa keemasan serta banyak andil dalam mencetak tokoh-tokoh agama yang handal. Hampir semua kiai sepuh di wilayah 3 Cirebon bahkan menyebar ke pelosok Indonesia adalah muridnya. Sebut saja Kang Aib Muh, Kota Cirebon, Kiai Haji Syakur Yasin, Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet, Kiai Haji Syukron Makmun, Kiai Haji Hanan, Kiai Haji Sanusi, Kiai Haji Mahsuni, Kuitang Kiai Haji Hasanuddin, Makassar. Di Babakan sendiri muridnya mendirikan pesantren seperti Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Syairozi, Kiai Haji Amin Halim, Kiai Haji Muhlas, Kiai Haji Syarif Hut Yahya, DLL. Bahkan ribuan mutaharijin alumni telah tersebar di seluruh penjuru tanah air, dengan bermacam profesi dan jabatan di masyarakat maupun lembaga pemerintahan, baik sipil maupun militer, dari mulai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten sampai Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi, dari Dekan, Direktur Pasca Seryana sampai Rektor Perguruan Tinggi, dari Kapolres sampai Kapolda, dari camat sampai gubernur, dan ribuan pula yang telah menjadi pemimpin di masyarakat dan pengasuh pondok pesantren, Mama Tua, karya Muhammad Muzakir. Untuk artefak pesantren Raudhatut Tholibin Babakan Ciwaringin sendiri masih eksis, sejak Kiai Haji Amin Sepuh wafat pada tahun 1972 dan Kiai Haji Sanusi wafat pada tahun 1974 dan kepengurusan dilanjutkan oleh Kiai Haji Fatoni Amin sampai tahun 1986 M1. Kiai Haji Amin Sepuh dan Nyi Hije Sofiah, Nyi Hije Aisyah, yang dikaruniai 11 putra-putri, diantaranya, 1. Kiai Ma Sum 2, Kiai Fatoni 3, Kiai Asyikin 4, Kiai Bisri 5, Nyi Hije Zubaida 6, Kiai Muhid 7, Kiai Abdullah 8, Nyi Furi, 9, Kiai Ashari 10, Kiai Damiri 11,
Drs. Kiai Zuhri Afif Amin II, Kiai Haji Amin Sepuh dan Nyi Hije. Aliyah yang dikaruniai keturunan 6 orang putra-putri, yaitu, 1. Nyi Hije, Mar, Fuah 2, Nyi Hije, Fatimah 3, Kiai Fuad Amin 4, Nyi Hije, Fikriyah 5, Nyi Hije, Fariyatul Aini 6, Kiai Firi Amin Ba, 7, Naziri 8, Nasiri, 3, Kiai Haji Amin Sepuh dan Nyi Hije. Sujinah dengan dikaruniai keturunan 6 orang putra-putri, yaitu, 1. Masrurah 2, Nyi Hije, Mahfudoh 3, Agus Aziz, Ba 4, Hawariyah 5, Muzani 6, Samrah. Murid-murid beliau pada masa pengasuhan Kiai Haji Amin Sepuh, Pondok Gede Babakan mencapai kemasyhuran dan masa keemasan serta banyak andil dalam mencetak tokoh-tokoh agama yang handal. Hampir semua kiai sepuh di wilayah 3 Cirebon bahkan menyebar ke pelosok Indonesia adalah muridnya. Sebut saja Kang Aib Muh, Kota Cirebon, Kiai Haji Syakur Yasin, Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet, Kiai Haji Syukron Makmun, Kiai Haji Hanan, Kiai Haji Sanusi, Kiai Haji Mahsuni, Kuitang, Kiai Haji Hasanuddin, Makassar. Di Babakan sendiri muridnya mendirikan pesantren seperti Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Syairozi, Kiai Haji Amin Halim, Kiai Haji Muhlas, Kiai Haji Syarif Hut Yahya, DLL. Bahkan ribuan mutaharijin alumni telah tersebar di seluruh penjuru tanah air, dengan bermacam profesi dan jabatan di masyarakat maupun lembaga pemerintahan, baik sipil maupun militer, dari mulai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten sampai Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi, dari Dekan, Direktur Pasca Seryana sampai Rektor Perguruan Tinggi, dari Kapolres sampai Kapolda, dari camat sampai gubernur, dan ribuan pula yang telah menjadi pemimpin di masyarakat dan pengasuh pondok pesantren, Mama Tua, karya Muhammad Muzakir. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Tapi musuh-musuh Indonesia tidak tinggal diam dan membiarkan begitu saja dengan apa yang diraih oleh bangsa Indonesia, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan Oktober tahun 1945 para ulama di Jawa mengumumkan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda atau sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Pahlawan perang berarti pahlawan jihad yang terkategorikan sebagai syuhada perang. 60 dalam hal ini jihad fisabilillah yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan semata-mata karena Allah SWT, peperangan atau berjuang di jalan Allah semata. Sehingga orang yang berjuang atau yang berperang dikatakan sebagai syuhada perang, yaitu penyaksian dalam peperangan semata-mata karena Allah. Hal ini dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan oleh rakyat Surabaya dalam Perang 10 November tahun 1945 yang memutuskan fatwa resolusi jihad yang dipelopori oleh Kiai Hashim Asy, Ari. Adapun isi dari fatwa yang diberikan para kiai yang dipelopori oleh Kiai Hashim Asy, Ari adalah sebagai berikut. A. Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945, wajib dipertahankan. B. Pemerintah RI adalah satu-satunya pemerintah yang sah, yang wajib dibela dan selamatkan. C. Musuh-musuh Indonesia, Belanda, sekutu, pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka. D. Kewajiban-kewajiban tersebut yang disebutkan di atas adalah merupakan jihad fisabilillah. Ditinjau dari segi pendidikan rakyat, maka fatwa ulama dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut sangat besar sekali artinya. Fatwa tersebut memberikan beberapa faedah, diantaranya, A. Para ulama dan santri-santri dapat mempraktekkan ajaran jihad fisabilillah yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci fikih di pondok atau di madrasah. B. Pertanggungjawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia merdeka setelah penjajahan Jepang tidak berdaya. Pada tanggal 29 September tahun 1945 tentara sekutu Inggris, yang bertugas sebagai polisi keamanan mendarat di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatera, di antaranya adalah di kota Surabaya. Mereka bermaksud melucuti persenjataan tentara Jepang. Ternyata, Belanda membonceng tentara Inggris dan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Pada saat itu rakyat Indonesia yang telah merdeka tidak ingin kedaulatannya dikoyak-koyak kembali oleh Belanda. Maka meletuslah perang dahsyat yang terkenal dengan Perang tanggal 10 November tahun 1945. Peristiwa tersebut dilatar belakangi pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Abdul Mujib Ridwan yang dijawab oleh beliau sendiri.
Konon, arek-arek Surabaya menunggu instruksi dari Kiai Hasyim Asy, Ari. Karena Kiai Hasyim Asy, Ari masih menunggu kedatangan dua pendekar dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas Abdul Jamil dari pesantren Buntet dan Kiai Amin Sepuh dari pondok pesantren Babakan Ciwaringin. Kiai Amin Sepuh merupakan seorang ulama yang legendaris dari Cirebon. Selain dikenal sebagai ulama, beliau juga pendekar yang menguasai berbagai ilmu bela diri dan kanuragan. Beliau juga seorang pakar kitab kuning sekaligus sebagai pendekar perang bahkan berjuang bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu terbukti dalam peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan dan menghantarkan Surabaya sebagai kota pahlawan. Dari sebagian para ulama tersebut, Kiai Amin Sepuh merupakan salah seorang pahlawan yang telah memberikan pengorbanannya dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk resolusi jihadnya. Sebelum mengeluarkan fatwa jihad Kiai Hasyim Asy, Ari menunggu kabar dari Kiai Amin Sepuh. Para Kiai Cirebon, wilayah 3 Cirebon dan Jawa Barat, termasuk Kiai Amin Sepuh beserta para ustadz, santri dan masyarakat benar-benar berjuang ke Surabaya, Jawa Timur. Pada saat itu dari Cirebon disediakan 2 gerbong kereta api untuk pemberangkatan menuju ke Surabaya. Kemudian terjadinya pertempuran yang sangat dahsyat sekali sehingga menewaskan para pejuang dan beberapa para santri dalam peristiwa tersebut, dan ada beberapa kiai yang ditahan di antaranya adalah Kiai Idris, Kiai Ali, Kiai Nur, dan Kiai Masduki, 66, bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa yang berhasil menembak Jenderal Malabi dari Inggris adalah santri Kiai Amin Sepuh bernama Kiai Soleh yang telah meninggal di sana. Dari sebagian para ulama, termasuk Kiai Amin Sepuh tidak kalah pentingnya adalah dalam pendidikan. Kiai Amin Sepuh telah memberikan pengajaran dan berbagai bidang pendidikan pada waktu itu. Dengan mempertahankan pendidikan di pondok pesantren. Pondok pesantren tumbuh sebagai perwujudan dari strategi umat Islam untuk mempertahankan eksistensinya terhadap pengaruh penjajahan Barat. Karena ketahanan pondok pesantren disebabkan oleh kultur Jawa yang mampu menyerap kebudayaan luar melalui suatu proses interiosasi tanpa kehilangan identitasnya. Pendidikan merupakan salah satu acuan utama dalam setiap pondok pesantren dan atas tujuan pendidikan ini pula lah, sebuah pondok pesantren terus dimajukan dan dikembangkan karena eksis dan tidaknya lembaga pendidikan sangatlah tergantung pada kualitas atau mutu proses pendidikan yang ada di dalamnya. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang umumnya bersifat tradisional, tumbuh dan berkembang di masyarakat pedesaan melalui proses yang unik. Pesantren dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di pedesaan, bahkan mempengaruhinya seringkali jauh melebihi wilayah administratif desa-desa sekitarnya. Tidak jarang pula suatu pesantren yang mempunyai relatif besar tersebut berada. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tumbuh dari dalam masyarakat untuk melayani kebutuhan masyarakat, di samping fungsinya sebagai lembaga keagamaan, karena motif, tujuan, serta usaha-usahanya bersumber pada agama. Dalam memberikan pelayanan kepada para santri, pondok pesantren menyajikan sarana-sarana bagi perkembangan pribadi Muslim. Para santri dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sebelum masuk pesantren, kontak dengan orang-orang sekitar pesantren, kawan sesama santri, guru dan corak ragamnya, informasi-informasi untuk memasuki pesantren, kontak dengan orang-orang sekitar pesantren, program dan suasana pesantren, dan lain-lain. Pesantren diharapkan dapat mengatur dan menyusun berbagai pengaruh ke arah yang positif bagi perkembangan dan pendidikan para santri. Kiai Amin Sepuh memulai kiprahnya melalui pendidikan pondok pesantren Rautlatut Talibin atas dasar nasihat ayahnya. Sebelum beliau berkiprah di pondok pesantren Rautlatut Talibin, terlebih dahulu beliau belajar di pondok pesantren tersebut pada saat kepemimpinan Kiai Ismail. Kiai Amin Sepuh dikenal sebagai santri yang pintar. Setelah belajar beberapa tahun kemudian, beliau mulai dipercaya untuk meneruskan perjuangan atau kepemimpinan Kiai Ismail dengan diangkatnya sebagai keponakan. Kiai Amin Sepuh memimpin pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon setelah wafatnya Kiai Ismail pada tahun 1916. Begitupun dengan peran Kiai Amin Sepuh dalam bidang pendidikan telah memberikan perubahan dan kemajuan dalam pesantren yang telah dipimpinnya. Kiai Amin Sepuh memimpin pesantren dimulai pada tahun-tahun 1916 sampai tahun 1972. Pada masa kepemimpinannya ini pesantren Babakan Ciwaringin mengalami kemajuan yang pesat di antaranya. Pesantren yang dipimpinnya itu merupakan pondok sentral yang terdapat di wilayah Babakan Ciwaringin Cirebon. Sehingga pondok pesantren Babakan ini dinamakan Pondok Gede atau Pondok Pesantren Rautlatut Talibin. Peranan Kiai Amin Sepuh yang paling menonjol adalah dalam bidang pendidikan, yaitu melalui pesantren.
Karena setelah beberapa tahun dari masa ke masa sebelum kepemimpinan Kiai Amin Sepuh mengalami banyak serangan-serangan dari Belanda hingga mengalami kekosongan dalam meneruskan pesantren. Setelah kepemimpinan Kiai Ismail kemudian dilanjutkan oleh Kiai Amin Sepuh. Pasca revolusi kemerdekaan Kiai Amin Sepuh dibantu oleh muridnya Kiai Sanusi untuk terus mengembangkan pesantren dengan berbagai aral melintang. Bahkan yang dahsyatnya adalah ketika itu pondok pesantren diserang kembali oleh Belanda. Para kiai dan santri mengungsi dalam suatu tempat untuk menghindari serangan tersebut. Tahun 1954 Kiai Sanusi, murid Kiai Amin Sepuh, datang pertama kali dari pengungsiannya ke pesantren Babakan untuk membereskan tempat sebelum Kiai Amin Sepuh datang, tahun 1955. Pada tahun itu Kiai Amin Sepuh kembali ke Babakan, kemudian para santri banyak berdatangan dari berbagai pelosok. Kemudian memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada para santrinya yang makin lama makin meluap. Hingga pada masa inilah pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon mengalami kemajuan yang pesat. Peran Kiai Amin Sepuh dalam bidang pendidikan ini berkiprah sebagai seorang tokoh yang disepuhkan pada saat itu dan merupakan sesepuh 73 para Kiai Babakan Ciwaringin Cirebon. Para generasi atau pembantulah yang berperan aktif dalam pendidikan di Babakan diantaranya yaitu, Kiai Fuad Amin, Kiai Marzuki, Kiai Syairozi, Kiai Fatoni, Kiai Amrin, Kiai Mukhtar, dan Kiai Ashari. Mereka yang senantiasa membantu peran pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren dengan bidangnya masing-masing, yaitu Kiai Sanusi dengan tahrirannya, Kiai Syairozi dengan tafsir Jalalennya, Kiai Masduki dengan ilmu hadisnya, Kiai Amrin dengan ilmu nahunya, Kiai Fatoni dengan ilmu fikihnya, sedangkan Kiai Amin Sepuh sendiri ahli dalam bidang pendidikan ilmu tasawuf dan kajian fikihnya. Kemudian segala bidang pendidikan dikontrol, berpusat langsung oleh Kiai Amin Sepuh. Dari pemaparan di atas, tampak bahwa dalam memimpin pondok pesantrennya, Kiai Amin Sepuh lebih menekankan pendidikannya berbasis keagamaan yang kuat. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu muridnya, bahwa Kiai Amin Sepuh merupakan seorang figur yang alim, ramah, dan tawadu serta senantiasa mengajarkan ngaji kepada para santrinya. Jadi dalam kesehariannya beliau disibukkan dengan ngaji, dan ngaji. Oleh karena itu dalam kiprah pendidikannya di pesantren Kiai Amin Sepuh senantiasa istiqomah, mengajarkan 9 kitab, yaitu. Oleh karena itu dalam kiprah pendidikannya di pesantren Kiai Amin Sepuh senantiasa istiqomah, mengajarkan 9 kitab, yaitu, 1. Dalam kajian fikih yaitu kitab Takrib, Safinah, Tijan dan Fathul Mu'in. 2. Kajian Nahwu 3. Kajian Shorof 4. Hadis-hadis 5. Kajian Kitab Sarah Sulam Muntofik 6. Kajian Kitab Tafsir Baidowi 7. Kajian Kitab Tauseh 8. Kajian Kitab Sarah Manhajul Abidin 9. Kajian Kitab Tanwirul Kholak, serta kitab-kitab lainnya yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Akan tetapi Kiai Amin Sepuh senantiasa mengajarkan 9 kitab tersebut. Kiai Amin Sepuh cenderung pada ilmu tasawuf dan kajian fikihnya. Kemudian Kiai Amin Sepuh menerapkan sistem pengajian dengan menggunakan sistem atau metode sorogan atau bandongan. Kiai Amin Sepuh senantiasa mengajarkan ngaji kepada para santrinya pada waktu pagi hari sekitar pukul 8-10 waktu Indonesia Barat. Dengan kajian fikihnya dari berbagai kitab-kitab kuning tentang kajian fikih tersebut, seperti dijelaskan di atas. Karena ilmu fikih sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam untuk melaksanakan ibadah sehari-hari yang benar sesuai dengan tuntunan agama dan memberikan cara-cara beribadah sebagai konsekuensi logis dari keimanan yang telah dimiliki seseorang. Selain mengajarkan kitab-kitab fikih, Kiai Amin Sepuh juga memberikan pengajaran kitab-kitab tasawuf untuk membimbing seseorang pada penyempurnaan ibadahnya agar menjadi orang yang benar-benar dekat dengan Allah SWT. Dalam bidang pendidikan pesantren, beliau sangat menonjolkan keagamaan. Kiai Amin Sepuh merupakan salah satu ulama yang menganut tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dalam bidang keagamaan itu sendiri untuk memupuk rasa keagamaan bagi para santri secara lebih mendalam untuk menuntun mereka memiliki budi pekerti mulia. Hingga tarikat tersebut dianut oleh murid-muridnya, hingga sekarang. Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah hasil penggabungan dari 2 tarikat yaitu Tarikat Qadiriyah dan Tarikat Naqsyabandiyah dengan banyak ajaran utamanya yang tersusun dan terumuskan dari unsur-unsur pilihan ajaran 2 tarikat tersebut yang dipadukan secara apik hingga menjadi suatu formulasi tarikat yang baru. Didirikan oleh seorang tokoh ulama asal Indonesia yaitu Ahmad Khatib Ibn Abde Al-Ghaffar Sambas, berasal dari Sambas, Kalimantan Barat,
yang kemudian bermukim di Mekah pada pertengahan abad ke-19 sampai wafatnya di sana pada tahun 1875. 79 Tarekat ini berpusat pada Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang pengaruhnya sangat kuat di lingkungan masyarakat di daerah Jawa Timur. 80 Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan tempat Kiai Amin Sepuh belajar. Tidak heran bila Kiai Amin Sepuh menganut Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ajaran dari Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini salah satunya adalah dengan mengadakan khataman, manakipan. Begitupun yang dilakukan setiap pondok pesantren, salah satunya adalah Pondok Pesantren Rautlatut Talibin. Aplikasinya dilakukan oleh Pondok Babakan Selatan dan para kiai-kiai diantaranya Kiai Maktum dan Kiai Zamzami Amin dalam istighosah maupun tahlil di setiap malam Jumat yang bertempat di Makbaroh Babakan Selatan. Kiai Amin Sepuh merupakan mursyid pemberi petunjuk dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang diberikan dari Kiai Abdul Karim dari Banten. Sebagai guru tarekat, Ahmad Khatib mengangkat khalifah pemimpin. Seorang murid yang mencapai taraf tertentu, menurut ukuran normatif seorang syekh, mendapat kewenangan untuk bertindak menjadi syekh. Di antara khalifah Syekh Ahmad Khatib Sambas di Indonesia, ada 3 orang yang dipandang paling menonjol, di antaranya sebagai berikut. 1. Syekh Abde Karim dari Banten. 2. Syekh Ahmad Hasbullah Ibn Muhammad dari Madura. 3. Syekh Tolha dari Cirebon. Ketiganya dianggap sebagai seorang yang paling berjasa dalam penyebaran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Madura. Sehingga salah satu dari 3 orang yang dipandang paling menonjol dan mendapat kewenangan untuk bertindak menjadi syekh serta berjasa dalam penyebaran tarekat ini adalah guru Kiai Amin Sepuh yaitu Syekh Abde Karim, hingga beliau dapat dikatakan mursyid dalam tarekat ini. Adapun runtutan dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah hingga sampai pada Kiai Amin Sepuh bahkan kepada pengikutnya, yaitu Ahmad Khatib Ibn Abde Al-Ghafar Sambas Syekh Abde Al-Karim Kiai Amin Sepuh. Karir beliau pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, Babakan Ciwaringin Kiai Haji Amin Sepuh adalah seorang ulama legendaris dari Cirebon. Selain dikenal sebagai ulama, beliau juga pendekar yang menguasai berbagai ilmu bela diri dan kanuragan. Beliau juga seorang pakar kitab kuning sekaligus jagoan perang. Kehebatan yang dimiliki Kiai Amin ini sejak dirinya dikabarkan tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Pada saat itu, Kiai Amin ini telah dilempari dengan 8 bom namun tetap saja dirinya masih selamat dan tidak ada kondisi luka sedikitpun.